Sebut saja Fulan, dia adalah generasi Z yang hidup di era digitalisasi, yaitu era di mana teknologi analog berubah ke teknologi digital. Selain memiliki dampak yang baik, digitalisasi juga memiliki dampak yang buruk. Salah satunya adalah kemudahan masuknya budaya buruk kepada remaja. Contohnya si Fulan ini yang terpapar pengaruh buruk digitalisasi sehingga dia kecanduan PMO, yaitu pornografi, masturbasi, dan orgasme. Namun dia merasa hal tersebut belum cukup memenuhi hasrat seksualnya, hingga pada suatu hari dia bertemu dengan perempuan yang bernama Intan sampai akhirnya mereka menjalin hubungan kasih yang tidak sehat, yang menjerumuskan mereka kepada seks bebas, yaitu berhubungan badan di luar nikah, hingga akhirnya Intan mengalami hamil di luar nikah, sehingga dia mengalami syok berat yang sangat merusak kesehatan mentalnya. Namun Fulan tidak ingin bertanggung jawab, sehingga mereka memutuskan untuk menggugurkan janinnya dengan pil aborsi yang dibeli dari oknum nakal. Tetapi hal tersebut tidak berjalan lancar. Setelah Intan minum pil aborsi itu, ia mengalami keguguran dan perdarahan hebat hingga nyawanya tidak tertolong. Dan akhirnya Fulan menyesali perbuatannya. Pada tahun 2020, penyidik kasus klinik aborsi ilegal di Jakarta Pusat mengatakan bahwa sejak tahun 2017 terdapat lebih dari 32.000 janin yang dibutuhkan. Angka tersebut merupakan data yang baru terhitung oleh penyidik. Selain itu, Kementerian Kesehatan mendapatkan bahwa data pengidap HIV di Indonesia pada bulan Juni 2022 yaitu sebanyak 519.158 kasus. Berita tersebut adalah suatu fenomena buruk yang muncul karena maraknya seks bebas dan harus segera kita benahi. Sekarang kita tanya generasi Z yuk mengenai pengaruh digitalisasi terhadap fenomena seks bebas di Indonesia. Sangat berpengaruh banget sih Kak, karena kan sekarang banyak banget budaya asing yang buruk yang terlihat pornografi yang bisa diakses melalui TikTok, Twitter, dan lain-lain seperti itu. Digitalisasi sangat berpengaruh ya Kak, seperti peranti prostitusi online seperti kita dengar kayak online itu mudah diakses era digitalisasi yaitu media sosial. Wah teman-teman, selain memiliki pengaruh baik, digitalisasi juga memiliki pengaruh buruk terhadap fenomena seks bebas di Indonesia. Oleh karena itu, mari simak tips menghindari perilaku seks bebas di era digitalisasi ini. Tips yang pertama yaitu mengurangi pemakaian gadget yang tidak perlu. Dengan begitu, kita bisa menggantinya dengan melakukan kegiatan positif, seperti menyeluruhkan hobi yang cenderung dapat meningkatkan suasana hati yang baik. Lalu kita dapat membaca buku dan berinteraksi dengan sekitar sehingga kita bisa menghindari jiwa antisosial dan dapat menemukan rasa empati untuk lingkungan sekitar. Dengan melakukan hal tersebut, keinginan untuk melakukan PMO dapat terdistraksi. Tips yang kedua, dekatkanlah diri dengan Tuhan. Semua agama tentunya mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan buruk seperti seks bebas. Selain itu, mendekatkan diri dengan Tuhan dapat membuat mental spiritual kita terjaga, sehingga kita akan takut melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, contohnya zina dan seks bebas. Tips yang ketiga yaitu berolahraga. Orgasme dari masturbasi bisa menghasilkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Namun hal tersebut bisa menjerumuskan terhadap perilaku seks bebas. Jadi, cara alternatif untuk mendapatkan hormon endorfin tersebut adalah dengan berolahraga. Dengan begitu, kita akan merasakan kebahagiaan yang dihasilkan oleh hormon endorfin yang diproduksi tubuh kita. Tips yang keempat, jalinlah hubungan dengan orang-orang yang positif. Seorang manusia terdiri dari kumpulan sifat baik dan buruk. Kita adalah makhluk yang bergantung pada lingkungan. Jika lingkungan sekitar baik, maka kita cenderung berbuat hal baik. Begitupun sebaliknya, jika lingkungan kita buruk, maka kita akan terjerumus kepada pergaulan bebas yang menjerumus pada seks bebas. Jadi seperti itulah tips untuk mencegah perilaku seks bebas di era digitalisasi. Lalu bagaimana peran generasi Z untuk meningkatkan kesadaran remaja Indonesia mengenai seks bebas? Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Generasi ini adalah generasi yang dikenal sebagai generasi yang mahir teknologi. Maka kepribadian mereka sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan perkembangan dunia maya. Lalu dengan kemudahan mengakses teknologi dan informasi, generasi Z sudah sepatutnya menjadi edukator.
Generasi Z harus menjadi edukator akan pentingnya memahami resiko dari seks bebas kepada masyarakat, khususnya teman terdekat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi Z harus lebih peka jika terdapat teman-teman kita yang mendekati seks bebas atau yang telah terjerumus seks bebas. Lalu selanjutnya, kita sebagai Gen Z atau generasi Z yang paham akan perkembangan teknologi sudah sepatutnya menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi untuk masyarakat dengan cara menggunakan platform-platform media sosial seperti Instagram yang di dalamnya mempunyai fitur share story atau share postingan. Dengan begitu kita bisa men-share atau membagikan postingan-postingan yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat menghindari perilaku seks bebas. Atau bahkan generasi Z juga bisa sebagai konten kreator, yaitu membuat konten yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan seperti ini, tapi seperti ini, yaitu mengedukasi masyarakat akan pentingnya untuk menjauhi seks bebas. Ayo cegah Perilaku seks bebas. Kira digitalisasi bersama generasi Z.